hipotesis itu sebenarnya kita mau menguji hipotesis berdasarkan kondisi dari rata-rata populasi kita bandingkan dengan rata-rata sampel. Intinya sebenarnya seperti itu sih. Nah, ketika kita berbicara inferensial, maka nanti kita akan melakukan hal yang berbeda lagi ya teman-teman ya. Di mana di sini kita berbicara tentang perbedaan antara dua populasi. Kalau yang sebelumnya kita hanya berbicara satu populasi ya teman-teman ya. Tentang satu populasi kita cari tahu min-nya berapa, ya sudah, yaitu yang kita lihat ya. Nah, sekarang kita berbicara perbedaan antara dua populasi. Oke. Nah, untuk yang materi kali ini, teman-teman, nanti teman-teman kan kemarin kita sudah belajar tentang pengujian Z dan T ya, sehingga di sini saya nggak akan bahas terlalu jauh untuk pengujian Z dan T. Teman-teman bisa refer ke materi yang sebelumnya yang sudah saya unggah ya. Yang sebelumnya teman-teman kita berbicara Z dan T statistik ya dan Z statistik, sehingga pengujiannya sama untuk penentuan hipotesis tetap sama ya dengan menggunakan critical value atau kalian bisa pakai apa namanya eh, p-value ya untuk penentuan hipotesis ketika Z statistik, tapi ketika kita menggunakan T statistik kita pakai statistik. Oke. Jadi pakai critical value saja. Oke, next. Nah, ketika kita berbicara inferensial, sebenarnya kita ingin membahas, ingin tahu bagaimana perbedaan antara suatu populasi dengan satu populasi, di mana masing-masing populasi katakan ada mu 1, mu 2 di sini ya teman-teman ya. Masing-masing ini kita akan ambil sampel sejumlah N1 populasi dan N2 sampel. Oke. Jadi kita ambil untuk mengecek ya, apakah populasi 1 dan populasi 2 itu eh, memiliki rata-rata yang sesuai dengan ekspektasi atau hipotesis kita. Oke. Sehingga di sini kita ambil itu mu 1, mu 2 kita ambil sampelnya sehingga di sini kita mendapatkan N1 dan N2. Nah, yang perlu teman-teman pahami bahwa mu 1 dan mu 2 atau populasi 1 dan populasi 2 ini tidak memiliki hubungan apapun. Jadi ini independen ya teman-teman ya. Katakan saya mau ngecek perbedaan pemahaman statistika di kelas CA dan CB misalnya. Nah, CA dan CB ini tidak ada sangkut pautnya karena ini adalah tidak ada irisannya ya teman-teman ya. Adalah suatu populasi yang berbeda. Oke. Nah, pada subbab kali ini kita akan berbicara balik lagi ya teman-teman ya di konsep yang sebelumnya. Di mana rata-rata populasi itu ini adalah kondisi yang sangat ideal. Kita tahu bahwa rata-rata populasi satu diketahui dan rata-rata maaf standar deviasi populasi 1 dan populasi 2 kita ketahui. Padahal ini kan hal yang sangat tidak mungkin ya. Ya mungkin sih, cuman sangat sulit ya terdeteksi. Oleh karena itu di sini ini adalah kondisi yang sangat bagus untuk pengujian ya. Namun ini tidak ideal karena tidak sesuai realita ya. Di mana posisi standar deviasi 1 dan standar deviasi 2 ini kita ketahui. Oke. Jadi kita akan menguji X bar 1, X bar 2. Oke. Next. Contoh ya di sini. Alfamart punya dua toko di Kota Malang. Manajernya ingin mengetahui perbedaan umur pelanggan yang berbelanja di toko 1 dan toko 2. Oke. Kemudian mu 1, jadi kita dapatkan ya, katakan di sini adalah mu 1 kan populasi total pelanggan yang berbelanja di toko 1 ya. Dan mu 2 adalah populasi pelanggan yang berbelanja di toko 2. Sehingga ini ada mu 1, mu 2. Di mana Alfamart seharusnya nggak tahu ya. Ini total populasi pelanggannya siapa aja kan ada pelanggan yang masuk cuman nengok doang terus keluar kan juga bisa dikatakan sebagai pelanggan gitu. Nah, di sini ada mu 1, mu 2. Nah, eh, pada subbab kali ini kita akan melihat kondisi di mana kita tahu nih standar deviasi antara mu 1 dan mu 2. Oke, sehingga katakan kita mau menguji ya, kita melakukan pengujian, kita ambil ini rata-rata kita ambil sampelnya sebanyak N1 dan N2, kemudian kita buat
rata-ratanya. Kita cari tahu rata-rata sampel. Jadi kita dapatkan X bar 1 dan X bar 2. Sehingga ini X bar 1 dan X bar 2 bisa kita katakan sebagai poin estimator dari mu 1, mu 2. Oke, jadi poin estimator mu 1, mu 2 itu adalah X bar 1 dan X bar 2. Oke. Nah, kemudian selanjutnya dari X bar 1 dan X bar 2 yang kita dapatkan, maka kita akan mencoba cara yang pertama, ini kita pakai cara yang kemarin interval estimation, teman-teman. Ya, berarti kalau kita ngomongin interval estimation, kita akan membuat suatu estimasi ya. Membuat suatu interval, sorry, mengestimasi suatu interval di mana di situ ada dua titik ya yang membuat berbeda ketika interval estimation itu ada posisi plus minus. Suatu net error atau toleransi kesalahan atau eh, sehingga di sini ketika kita ngomong tentang confidence interval ya interval percaya diri ya, confidence, maka kita akan mencari satu min alpha persen confidence interval. Jadi untuk alfanya ya, kata alfa paling adalah 5%, sehingga alfanya 5% berarti 95. Dengarnya interval estimation sampai sini ya. Oke, sehingga di sini posisinya adalah kita bukan Z statistik ya. Di sini berarti kita critical value ya, pakai Z statistik di sini. Dan apa namanya referensi kita mau lagi teman-teman, contoh ya, kembali ke sampel, katakan Alfamart ya, ini tadi ya, perbandingan rata-rata umur pelanggan toko 1 dan toko 2 adalah nih, kita lihat di sini ya. Untuk pelanggan toko 1 ya, ini rata-rata sampelnya adalah umurnya 40 tahun, dan pelanggan toko 2 sampelnya X bar 2 ini ya 35 tahun. Katakan yang di sampling itu tidak sama ya. N1 itu 36 sampel yang diambil, N2 49. Oke. Jadi ketika kita berbicara tentang inferensial, sebenarnya untuk sampel ini bukan menjadi suatu masalah ya ketika ada terjadi perbedaan pengambilan sampel. Satunya 36, satunya 49. Yang paling penting di sini kemarin sudah sempat mencari tahu ya apa saja metode samplingnya. Cuman kita nggak akan bahas di sini tentang samplingnya, teman-teman. Jadi di mana ketika kalian menggunakan metode sampling tertentu, intinya adalah sampling yang dilakukan itu cukup untuk merepresentasikan populasi. Oke, jadi di sini kita terlihat N1 36 ya, jadi sampelnya orangnya 36, X bar 1, nih katanya umurnya adalah 40 tahun. Di mana? Nah, ini yang nggak ideal ya, standar deviasi
satu adalah 9 tahun. Ini harusnya standar deviasi sampel ya, bukan standar deviasi populasinya ada ya kita pakai ya teman-teman ya. Cuman ini secara real. eh, Jadi kita harus menghitung ya. Nanti di yang kedua, teman-teman harus menggunakan statistik deskriptif ya untuk mencari standar deviasi dari sampelnya. Oke, kita coba masukkan di sini ya. Ini X bar 1 min X bar 2, 4 min 35, hasilnya 5 ya. Kemudian alfa di sini 5%, berarti Z 0,05 per 2. Berarti kita pakai Z 0,025. Berarti ini teman-teman harus balik ke tabel Z ya. Kalian lihat tabel Z yang 0,025 itu Z-nya berapa. Di sini saya sudah temukan ya 1,96 Z. Oke, dikali dengan akar 9 kuadrat per 36 ditambah 10 kuadrat per 49. Ya, 9 ini dan 10 ini adalah standar deviasi populasi yang sudah given teman-teman ya. Kemudian N-nya N1 36, N2 49. Oke. Sehingga ini ditambahkan ya. Kemudian kalian akar. Hasilnya adalah 5 ya, ini tadi ya 40 min 35 X bar 1 min X bar 2 hasilnya 5 plus minus 4,06. Jadi 95 confidence interval dari perbedaan adalah antara 0,94 tahun sampai 9,06 tahun. Jadi menurut eh, eh, pengerjaan menggunakan confidence interval, perbedaan antara rata-rata umur pelanggan di toko 1 dan toko 2 itu antara 0,94 tahun sampai 9,0 tahun. Oke. Ini kalau kita pakai cara interval estimation. Nah, sekarang kita akan coba hipotesis tes ya. Itu tadi kita cari interval, sekarang kita coba hipotesis tes. Oke. Hipotesis pada uji rata-rata satu populasi aja. Ini uji rata-rata dua populasi. Sehingga ketika kita ngomongin uji rata-rata dua populasi, kita itu selalu berbicara tentang perbedaan. Ya, jadi ini mu 1 min mu 2, mu 1 min mu 2. Kita ngomongin perbedaannya. Nah, yang kita bahas di sini adalah apakah perbedaan itu lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan, lebih besar, lebih kecil sama dengan, tidak sama dengan suatu poin. Ya, poin ini adalah nilai perbedaannya yang kita sebut pada apa namanya notasi hipotesis ini adalah D0. Oke, sehingga katakan sini ada pengujian lower tail ya. Berarti perbedaan antara mu 1 dan mu 2 itu lebih 5 misalnya. Ya. Jadi hipotesisnya adalah katakan seseorang mengklaim bahwa eh, apa namanya perbedaan antara dari eh, lebih dari 5 berarti misalnya kayak gitu ya. Jadi mu 1 min mu 2 lebih dari sama dengan 5 di sini. Oke. Z statistik yang kita pakai rumusnya. Ini merupakan gabungan ya teman-teman ya. Jadi ini pengembangan dari rumus yang sebelumnya. Jadi Z sama dengan X bar 1 min X bar 2 min DO dibagi dengan akar sigma 1 kuadrat per N1 tambah sigma 2 kuadrat per N2. Jadi ini kalau teman-teman sudah berhasil mengidentifikasi, artinya teman-teman sudah tinggal memasukkan ke dalam rumus ini ya. Contoh di sini. Lembaga bimbel ruang dosen ingin membandingkan kualitas pengajaran di kelas A dan kelas B menggunakan nilai ujian sebagai benchmark. Oke. Manajer dari ruang dosen ingin melakukan penelitian tersebut, di mana mu 1 adalah rata-rata nilai ujian dari populasi murid di kelas A, mu 2 adalah rata-rata nilai ujian dari populasi murid di kelas B. Nah, si manajer berasumsi atau mengklaim bahwa tidak ada perbedaan antara kelas A dan B. Sehingga hipotesisnya di sini adalah karena tidak ada perbedaan ya berarti hipotesisnya klaimnya adalah mu 1 min mu 2 perbedaan antara rata-rata di populasi 1 dan populasi 2 sama dengan nol artinya nggak ada perbedaan.
Dan H alternatifnya adalah mu 1 min mu 2 tidak sama dengan 0. Oke. Dengan menggunakan alfa 5%, ya, manajer ingin menguji hipotesis ini, ya, di mana manajer mengambil 30 sampel untuk kelas A, 40 sampel kelas B. Rata-rata kelas A adalah 82, rata-rata kelas B 72, 78, oke. Jadi kalau kita lihat di sini, ya, ini kemarin ada pertanyaan dari siapa ya, saya lupa, ya. Kenapa sih kok nggak kok diuji saat ribet-ribet kayak gini? Nah, ini coba kalian lihat, ya, X bar 1 82, X bar 2 78. Kalau misalnya dinyatakan klaimnya tidak ada perbedaan, ada nggak ini perbedaan kira-kira X bar 1 dan X bar 2 secara kasat mata? Ya udah jelas ada, ya. Ada 4 poin kan perbedaannya, ya. Cuman ini adalah perbedaan secara point to point, teman-teman. Ya, kalian itu melihatnya satu titik dengan satu titik gitu. Oke, itu benar, ya. Ketika kalian mengadakan satu titik, masalahnya ini kalian akan menggunakan sampel, ya, sejumlah sampel untuk mencari kebenaran suatu hipotesis. Di mana sampel ini, populasi, katakan sampelnya ambil 30, populasinya 100 nih. Kira-kira fair nggak kalau kalian membandingkannya hanya 1 poin dengan 1 poin, rata-rata dengan rata-rata? Jelas nggak fair, ya, teman-teman, ya. Nah, disinilah fungsi dari statistika. Kita akan mencoba mengurangi sisi subjektivitas, ya. Karena mungkin seseorang anggap, ah, udah cukup lah gitu aja. Nah, itu kan subjektif, ya. Nah, kita mau mengurangi sisi subjektivitas itu dengan cara menggunakan proses yang objektif, ya. Proses matematis. Jadi kita akan mencoba untuk memperlihatkan efek dari itu tadi, ya, ketika enggak gitu melihat ini aja, beda seper 182 seper 2 bedanya 4. Oke, saya lanjutkan, ya. Nah, ini tadi, ya. Jadi sangat tidak fair ketika kita akan membandingkan populasi dengan populasi tapi menggunakan 1 poin estimator saja, ya. Tadi, ya, rata-rata gitu aja, ya. Nah, kita mau membandingkan seluruh anggota dari sampel atau populasi yang kita gunakan itu tadi. Oke, belum lagi kita mengakomodir alpha, ya, level of significance. 10 kuadrat per 30 ditambah 10 kuadrat per 40. Oke, di sini standar deviasi populasi satu dan populasi 2 kebetulan sama, teman-teman, ya, 10. Oke. Sehingga di sini didapatkan Z-nya adalah 1,65 atau kita bulatkan 1,66 gitu misalnya, ya. Kita bulatkan ke atas misalnya. Nah, di sini kalau rule pembulatannya ini, ya, teman-teman, ya. Kalian baru akan membulatkan angka yang lebih dari 3 angka di belakang koma. Kalian jadikan 2 angka di belakang koma, desimalnya 2 poin gitu, ya. Oke. Nah, kemudian gimana cara kita menentukan kita mau menolak atau tidak dapat menolak H0, maka kita
ya lakukan ini ya p-value atau critical value approach ya teman-teman ya. Ini nggak saya jelaskan terlalu detail lah karena kemarin kita sudah ngobrol ya tentang p-value dan critical value approach ya. Oke, katakan ini karena ini tutel ya, maka kita dapatkan misalnya 1,66 ini adalah p-value-nya adalah ini tadi ya 0,0485 pada lower tail dan 0,045 pada upper tail. Sehingga didapatkan total p-value-nya adalah 0,097. Reject apabila p-value lebih kecil dari alpha. Ya, kebetulan p-value-nya ternyata lebih besar. Sehingga kita tidak dapat menolak H0 pada 5% level of significance. Ya, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan kualitas pengajaran. Karena apa? Nilainya tidak berbeda ya. Karena tadi pengujiannya dilakukan untuk melihat perbedaan berdasarkan nilai ujian. Sedangkan kalau kita pakai critical value approach, ya, berarti kita, sorry, berarti kita akan menguji ya, menggunakan dua sisi ya, dengan alfa 5% sehingga di sini kita akan langsung lihat pada alfanya ya. Karena tutel maka kita bagi ya 0,025 atau 25% pada lower tail dan 2,5% pada upper tail ya. Sehingga ini ya setengah alfa 0,025 jadi Z min setengah alfa adalah min 1,96 dan Z setengah alfa adalah 1,96. Sehingga di sini kita rejection rule-nya apabila tutil adalah kita akan menolak H0 apabila Z kurang dari sama dengan min Z setengah alfa atau lebih dari sama dengan Z setengah alfa. Ternyata hasilnya adalah Z 1,66. Di sini kita mendapatkan hasil bahwa ternyata Z adalah kurang dari Z setengah alfa, tapi tidak kurang dari min Z setengah alfa. Jadi in between ini ya. Sehingga kita tidak dapat menolak H0 pada alfa 5%, sehingga dapat disimpulkan tidak terdapat perbedaan pengajaran. Oke, perbedaan kualitas pengajaran. Dari sini ada yang ingin ditanyakan dulu? Ada yang tanyakan? Tidak ada? Tidak ngerti? Halo, suara saya terdengar nggak ya? Terdengar, Pak. Oke. Oke, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan ke yang berikutnya. Oke. Nah, berikutnya ini adalah kita berbicara keadaan yang realistis. Kondisinya sama persis, teman-teman. Di mana di sini akan ada dua populasi yang kita kita akan coba teliti gitu. Oke. Di mana masing-masing populasi kita ambil sampelnya ya. Tapi kondisinya adalah memang kita tidak punya angka dari standar deviasi populasi atau sigma 1 dan sigma 2 tidak diketahui ya. Gitu ya. Ini ya yang kita tidak ketahui. Oke. Sehingga di sini kita pakai poin estimatornya adalah S. Nah, S1 dan S2 ini poin estimator dari sigma 1 dan sigma 2. Oleh karena itu, ini kondisi yang lebih realistis di mana teman-teman dituntut untuk mencari tahu standar deviasi dari masing-masing sampelnya terlebih dahulu untuk menentukan hipotesisnya. Oke. Jadi untuk menentukan hipotesisnya teman-teman perlu untuk mencari tahu tuh ya standar deviasinya sehingga kalian perlu menghitung dulu ya. Oke. Kita coba ini ya case-nya ya. Carrefour punya dua supermarket di Kota Malang. Manajernya ingin mengetahui perbedaan transaksi pembelian dari pelanggan. Oke. Mu satu rata-rata transaksi yang berbelanja populasi ya populasi dari nilai transaksi pelanggan gitu ya.
Kemudian rata-rata nilai transaksi dari populasi pelanggan di supermarket B adalah mu 2. Masing-masing mu 1 dan mu 2 itu diestimate ya menggunakan X bar 1 dan X bar 2. Oke. Jadi X bar 1 dan X bar 2 ini kita dapatkan kalau X bar 1 ini adalah eh, rata-rata dari sampel nilai transaksi pengunjung di toko A dan X bar 2 adalah rata-rata dari nilai transaksi sampel pelanggan di supermarket B. Oke. Untuk interval, nah hampir sama ya dengan posisi ketika kita belajar tentang satu populasi. Ya, untuk rumusnya sama ya. Jadi cuman bedanya adalah di sini kita pakai T statistik ya teman-teman ya. Kita nggak lagi pakai Z, sehingga kalian pakai T tabel ya untuk melihatnya di sini. Kalau tadi kan Z alfa per 2 ya, ini kita pakai T, T alfa ya. Dan interval estimation sekali lagi ya, teman-teman perlu pahami di sini, interval estimation hanya dapat dipakai apabila pengujiannya two tail. Sehingga nanti kalau pengujiannya one tail, ya kalian nggak bisa pakai interval estimation. Ya, ini tidak dipakai nih pengujian one tail ya, hanya two tail saja ya. Karena tidak ada intervalnya kalau one tail kan cuma ada satu poin aja ya untuk rejection areanya. Nah, di sini kita ada 2 poin rejection area. Nah, kemudian kalau misalnya kita lihat di sini ya, T alpha berdua di sini untuk mencari kita perlu mengetahui dari degrees of freedom ya teman-teman ya. Dove ya. Kalau kemarin kan cuma N-1 nih, kalau yang sekarang itu teman-teman harus melihat degrees of freedom ini dari menggunakan rumus ini ya. Artinya di sini teman-teman perlu mengidentifikasi dulu variance ya atau standar deviasi gitu ya. Standar deviasi dari sampel pertama, sampel kedua, N1, N2 ya, berarti jumlah sampel 1 2 perlu tahu. Oke. Sehingga di sini kita dapat nih degrees of freedom-nya. Kita coba di sini ya. Misal ya, kalian pertama harus menghitung S1 dan S2 dulu. Ya, katakan terhitung ya. S1-nya adalah 150, S2-nya adalah 125. N1 28, N2 22, dan X bar 1 adalah 1025, X bar 2 910. Dengan alfa 5%, apa yang kita lakukan selanjutnya? Pertama adalah kalian akan menghitung yang namanya degrees of freedom ini. Ya, kalian identifikasi ini, kalian masukkan, hasilnya adalah 47,8 ini ya. Atau kita bulatkan turun, teman-teman. Oke, kita bulatkan turun. Degrees of freedom, ya, perhitungan degrees of freedom, selalu kita bulatkan turun. Mengapa? Karena kita ingin menghasilkan T-value yang lebih konservatif, teman-teman. Karena ini kalau misalnya kita bulatkan naik, pastinya Pi-nya akan menjadi lebih besar lagi gitu. Ya, kita mau pi yang lebih kecil sebenarnya. Sorry, probability ya, p-value ya. Kita mau yang lebih kecil. Sehingga kita akan mencoba untuk lebih konservatif dengan menggunakan degrees of freedom, pembulatannya turun, bukan menjadi 48 ini ya, tapi menjadi 47 ya. Next. Oke. Sehingga dengan degrees of freedom tadi ya, maka kita hitung yang ini ya. Ini X bar 1 min X bar 2 plus minus T 0,05 per 2. Nah, T 0,05 per 2 berarti kan T 0,025 ya. Dengan degrees of freedom 47. Hasilnya adalah 2,012 ini ya. Jadi ini 115 plus minus 2,012 dikali dulu ya. Akar 150 kuadrat bagi 28 tambah 125 kuadrat per 22. Nah ini kalian kalikan 115 plus minus 78,28. Sehingga 95% confidence interval ya, maka adalah 36,72 sampai dengan 193,28 ya. Ini adalah confidence interval perbedaan dari dua populasi tersebut. Oke. Nah, sekarang kita akan coba hipotesis tesnya ya. Konsepnya sama teman-teman seperti apa yang sudah saya jelaskan tadi ya, di mana kita akan menggunakan di sini ada lower tail, upper tail dan two tail dengan konsep yang sama. Intinya kita mau membandingkan antara dua populasi. Di sini adalah populasinya mu 1 populasi 1
mu 2 populasi 2 dan kita akan membandingkan ya perbedaan yang terjadi antara mu 1 dan mu 2 kita bandingkan dengan sebuah titik di mana titik perbedaan ini adalah D0 ya. Jadi poinnya adalah D0 ini lebih besar dari D0, lebih kecil dari D0, sama dengan D0, tidak sama dengan D0 ya. Oke. Sehingga ini D0 ini bisa berisi angka yang berbeda-beda ya. Oke, dengan rumus yang T ya, kurang lebih mirip ya sama rumus Z, cuman bedanya di sini kita menggunakan S ya, bukan menggunakan sigma untuk standar deviasinya. Sehingga di sini kita coba Microsoft mengembangkan sebuah software baru untuk membantu developer mendesain menerapkan sistem informasi perusahaan dengan harapan Microsoft software tersebut dapat mengurangi waktu pengerjaan. Oke, dapat mengerjakan waktu pengerjaan. Sehingga di sini berarti kita pakai skema satu ya teman-teman ya. Kita langsung desain ya. Kita langsung desain untuk ini apa namanya? eh hipotesisnya kita langsung desain. Oke. Nah, terus di sini kita akan coba di sini menggunakan hipotesis ya, mu 1 mu 2 kurang dari sama dengan 0 dan mu 1 kurangi mu 2 lebih dari 0. Oke, karena harapannya adalah apa namanya? mu 2 ini kan penggunaan dari software baru ya. Sehingga harapannya kan lebih sedikit nih, ya kan? Sehingga mu 1 ini tanpa software baru ini harapannya lebih besar. Dan mu 2 dengan software baru lebih kecil dari mu 1. Jadi perbedaan di sini lebih dari 0. Oke, misalnya kita pakai 0 ya di sini ya. Jadi dengan adanya software baru ini mu 1 tetap ya angkanya rata-rata waktu pengerjaan let's say pengerjaannya 5 detik ya misalnya ya. Dengan mu 2 rata-rata pengerjaan menggunakan software baru menjadi 2 detik sehingga di sini mu 1 min 2 5 dikurangi 2 sama dengan 3 ya. Ini berarti lebih dari 0. Jadi kayak gitu ya cara untuk mengetahui hipotesisnya. Next. Dengan 5% level of significance, apa yang kita lakukan? Pertama, kalian harus hitung dulu S1 dan S2 ya. Standar deviasi 1, sampel 1 dan standar deviasi sampel 2. Oke. Baru setelah kita menghitung standar deviasi sampel 1 dan 2, ya, kita hitung selanjutnya adalah degrees of freedom. Oke. Jadi degrees of freedom kita hitung nih ya. Kalian masukkan rumusnya, katakan di sini kita dapat angka 21 ya. Nah, selanjutnya kalian tinggal masukkan ya teman-teman ya. Ya kan? Masukkan dalam rumus T statistik dan kalian akan menggunakan T tabel nantinya ya untuk melihat T alfanya ya pakai T tabel. Hingga T X bar 1 min X bar 2 min D0 ya dibagi dengan S1 kuadrat per N1 tambah S2 kuadrat per N2 di akar ya. Hasilnya adalah 2,27 ini ya. Nah, kita akan compare 2,27 ini dengan hasil dari T-table dengan menggunakan degrees of freedom 21 sesuai perhitungan yang kalian lakukan di sini ya, 21 dibulatkan ke bawah dan alfa 0,05 karena ini T statistik ya yang perlu kalian ingat kalau T statistik mau ini adalah one tail, mau ini lower tail, mau ini upper tail ya mau ini detail ya, kalian akan pergunakan atau mengumpamakan pengujian ini dalam bentuk upper tail ya. Tapi kebetulan ini emang upper tail ya, kebetulan ya. Di sini hipotesisnya upper tail. Tapi untuk tes statistik secara keseluruhan semua kalian umpamakan dengan upper tail. Oke. Jadi lower tail misalnya pengujiannya tetap diumpamakan upper tail. Kalau two tail diumpamakan upper tail cuman alfanya ini harus kalian bagi 2 ya. Jadi T alfanya adalah bukan lagi 0,05 jadi 0,025. Oke, sehingga rejection rule-nya kita kan pakai critical value ya untuk T statistik ya. Di sini critical value-nya T tabelnya yang tadi kita dapatkan adalah 1,721. Reject ya karena ini upper tail kita akan menolak H0 hanya apabila T statistik lebih dari sama dengan T tabel.
T statistik 2,27, T tabel 1,721. Sehingga di sini kita menolak H0 ya. Jadi kita dapat bukti yang cukup untuk menolak H0 pada 5% alfa. Dapat disimpulkan bahwa software baru dapat mengurangi rata-rata waktu pengerjaan oleh para developer. Ya, dari sini ada yang ingin tanyakan? Sudah tidak paham semuanya? Sudah paham atau sudah tidak paham? Setengah paham, setengah nggak paham, Pak. Oke, ya nanti ya minta tolong ya teman-teman ya. Nanti kalian eh, coba lagi ya, kalian buka lagi PowerPoint-nya. Sudah ada ya di Google Classroom ya. Kemarin saya lupa upload ya, jadi kita nggak jadi UTS ya. Kita jadinya UTS-nya mungkin next time lah. Saya buat take home aja UTS-nya. Ya, jadi tolong nanti teman-teman lihat lagi ya. Dan next week kita itu masih membahas ya, atau next pertemuan selanjutnya ya. Kita itu masih membahas tentang inferensi dari dua populasi. Sehingga kalau misalnya teman-teman ada yang tidak paham, ya ada yang ingin coba diulangi, sebaiknya ya saya sarankan teman-teman bertanya ya di perkuliahan. Khawatirnya teman kalian yang kalian tanya itu nggak ngerti juga. Jadi kalian sama-sama tersesat ya teman-teman ya. Oke. Nah, nanti setelah inferensi yang berikutnya, ini inferensi satu ya. Yang berikutnya inferensi dua, kita akan ada tugas ya. Jadi teman-teman coba untuk mengerjakan. Dan untuk tugas dari eh, pengujian hipotesis yang pertama, ya UTS itu tugasnya ya teman-teman ya. Tugasnya jadi UTS itu. Oke. Jadi untuk UTS-nya nanti saya informasikan lagi lah. Oke. Ada yang tanyakan, didiskusikan untuk hari ini? Ini sudah selesai nih penjelasannya nih. Cukup? Cukup ya? Oke. Presensi sudah saya buka, jadi teman-teman sudah bisa absen ya. Dan itu saja yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Semoga bisa dipahami untuk teman-teman semua dan semoga eh, eh, at least teman-teman mendapat insight baru ya dari statistika bisnis yang memang butuh ketelatenan ya teman-teman ya. Ketelatenan butuh belajar lagi, nggak bisa dinalar-nalar ya teman-teman ya, nggak bisa diawur ya jawabannya ya, karena ini matematika teman-teman. Oke, terima kasih banyak. Selamat pagi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih, Pak. Ya, juga. Terima kasih. Makasih, Pak.